Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Haqiqatu ad-Da'wah as-Salafiyah oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan ad-da'wah salafiyah sampai akhir hayat kita nanti. Seperti yang telah diumumkan, kita insyaallah akan membahas al-muhimma as-samina, zikru ba'dil masail allati yuradu nisbatuha ilal manhajis salafi wal manhajus salafi minha bara. Atau kalau judul pengumumannya dakwah salafiyah atau manhaj salafi terlepas dari apa yang dituduhkan. Ini sudah kita singgung pada pertemuan yang terakhir. Ada beberapa poin-poin yang dakwah salafiyah berlepas darinya. Di antaranya dalam masalah yang pertama, at-takfir bil hukmi bi ghairi ma anzalallahu mutlaqan. Ada yang menuduh dakwah salafiyah atau manhaj salafi mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Ini sebetulnya pembahasannya sudah pernah kita lewati ketika membahas pembatal-pembatal keislaman. Salah satunya poin yang ini. Namun ya kita murajaah lagi, mungkin juga ada sedikit tambahan-tambahannya dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu taala. Intinya manhaj as-salafi itu berlepas diri dari tuduhan mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Mungkin sebelum kita lanjutkan, sekedar murajaah. Ada pertanyaan, sekali lagi, silakan yang bisa menjawab. Apa hukum orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Nah, siapa yang bisa menjawab? Ini murajaah saja sebetulnya. Sudah pernah kita lewati pembahasannya. Bagi yang hadir pada waktu itu. Yang nggak hadir,
Ya mungkin pernah membaca, pernah mendengar dari yang lain. Silakan. Kita mau tahu apa jawabannya dulu. Paham pertanyaannya? Apa hukum orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Nah, haram. Hukumnya kafir atau muslim? Kafir ya. Yakin? Hah? Yakin apa masih ragu-ragu, Pak? Hah? Yakin ya? Ya. Kita tampung dulu. Yang lain? Ya. Baik, ada lagi? Mumpung di sini masih dalam tahap pelajaran, daripada antum sudah fatwa di luar nanti keliru malah bahaya. Atau jadi mufti medsos bahaya. Nah, yang lain ada lagi? Kenapa? Menyerupai perbuatan orang kafir di tengah-tengah, menengahin. Ini kufur dan kufrin, itu kafir, ini tengah-tengah. Baik. Yang lain? Ada lagi? Cukup 3 itu ya. Baik, ya. Adapun yang pertama tadi itu yang mau dibantah oleh Syekh Abdul Aziz Rojis. Yang mengatakan hukum orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir, ya secara mutlak, ini yang akan dibantah. Jadi itu yang salah, fatal. Ya sekali lagi, alhamdulillah masih di sini bisa kita betulkan. Ya daripada nanti salah di luar berbahaya. Ya, makanya kita tes lagi karena ini pembahasan yang sangat sensitif dan perpecahan pertama kali umat Islam, fitnah pertama kali umat Islam itu karena pembahasan yang satu ini. Artinya salah kaprah tentang masalah ini. Yaitu dengan munculnya kelompok Al-Khawarij sampai membunuh Ali bin Abi Thalib. Itu gara-gara sebab utamanya salah memahami pembahasan yang satu ini. Kelompok Khawarij, nanti akan disampaikan ucapan ulama. Kelompok Khawarij, mereka memutlakkan hukum kafir murtad keluar dari Islam yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Paham ya? Jadi kalau anak tes lagi, apakah kafir orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Nah, jawabannya apa? Hah? Yang ngomong kafir tadi gimana? Hah? Taib, ala kulin. Semoga bisa dipahami. Ini sekali lagi kita harus betul-betul paham masalah yang sangat amat sensitif ini, masalah yang sekali lagi sumber fitnah pertama dalam al-Islam. Makanya para ulama sangat getol membahas masalah ini. Ringkasnya sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, ringkasnya seorang salafi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tentang berhukum dengan selain hukum Allah itu yang pertama harus diperinci. Ya, hukumnya apa? Tafsil. Kalau orang itu berhukum dengan selain hukum Allah, dengan keyakinannya hukum Islam atau Al-Quran dan Sunnah sudah tidak relevan dengan zaman ini, hukum Allah itu sudah kadaluarsa, maka ini kufur akbar. Paham? Yang berhukum dengan selain hukum Allah, dengan keyakinannya hukum Islam sudah tidak relevan, tidak berlaku di zaman ini, maka hukumnya apa? Hukum apa? Hukum diperinci. Ini sudah masuk perincian ini. Jangan ngantuk. Kalau perlu ngopi-ngopi dulu. Kufur akbar. Yang kedua, kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah, dengan keyakinannya hukum selain hukum Allah itu sejajar sama dengan hukum Allah, ini juga kufur akbar. Ulangi lagi, sekali lagi ingat-ingat ini, jangan salah paham, salah kaprah, bahaya. Salah kaprah, salah paham, bisa jadi khawarij nanti. Kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah,
dengan keyakinannya. Sama saja hukum Allah dengan hukum yang lain, hukum barat atau hukum manusia. Ini hukumnya apa? Kufur akbar. Atau yang ketiga, kalau dia mengatakan hukum barat misalnya, atau hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, maka ini hukumnya sama, kufur akbar. Kalau dia meyakini selain hukum Allah lebih afdol, lebih utama. Yang kedua saja, menyamakan hukum Allah dengan hukum selain hukum Allah itu saja kufur akbar, apalagi meyakini hukum selain Allah lebih afdol daripada selain hukum Allah. Paham? Nah, adapun yang berikutnya, yang keempat rinciannya, kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah, dengan keyakinannya hukum Allah yang lebih utama, hukum Allah yang lebih wajib diterapkan, cuma karena dorongan hawa nafsu, atau mungkin karena, kata sebagian ulama, uang suap disogok dengan, akhirnya dia berhukum dengan selain hukum Allah, maka ini kufur kecil. Paham tuh? Anak ulangi, yang kufur kecil ini gambarannya, kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah, namun karena sebab uang suap atau ingin mendapatkan kedudukan, dengan keyakinannya hukum Allah yang lebih utama diterapkan, hukum Allah yang wajib diterapkan. Ini kufur apa? Kufur kecil. Paham tuh? Atau bahkan mungkin dia keliru dalam berhukum, ketergelinciran, dia tidak tahu hukum Allah, kemudian dia berhukum dengan selain hukum Allah, tidak paham dia. Paham tuh? Maka ini beda lagi, itu ketergelinciran. Maka bedanya ahlu sunnah, ulama salaf, dengan kelompok khawarij dalam bab ini, kelompok khawarij, kelompok teroris, mereka secara mutlak mengatakan kafir yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Paham? Bedanya cuma tadi, mutlak dan apa? Tafsir. Kalau Ahlussunnah memperinci dengan perincian tadi. Paham? Dan itu sekali lagi sebetulnya sudah pernah kita bacakan dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dari kitab Madarijus Salikin, demikian pula dari ucapan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah atau Hawir. Itu perincian mereka. Yang kita sampaikan hanya ringkasannya saja. Nanti kalau mau lihat, alhamdulillah mungkin hampir 20 tahun kita bergelut dengan masalah yang satu ini. Apalagi sebelum tahun 2010, kelompok teroris itu masih luar biasa subah-subahnya di majalah, di buletin, di internet. Alhamdulillah kita banyak membantah majalah-majalah, makalah-makalah mereka. Banyak dia tulisan-tulisan kita tentang masalah ini. Yang intinya tadi, bedanya kita dengan mereka, kita memperinci. Paham tuh? Dan di antara yang pernah kita bantah ada sebuah buku yang berjudul Kafir Tanpa Sadar. Kafir Tanpa Sadar itu terjemahan dari seorang doktor dari Mesir. Yang intinya, kalau presiden tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. MPR-nya, DPR-nya, semuanya kafir. Aparat keamanannya, menteri-menterinya, dalilnya cuma satu, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Maka ini kelompok khawarij secara mutlak demikian. Pokoknya yang enggak berhukum dengan hukum Allah, kafir, murtad, keluar dari Islam. Padahal kalau kita kembali kepada tafsir salaf tentang Al-Maidah 44 tadi, mereka mengatakan kufrun duna kufrin. Dan ini sahih dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan berbagai redaksi. Abdullah bin Abbas mengatakan faulaika humul kafirun, mereka itu kafir, kata beliau kufrun duna kufrin. Kufur yang kecil, kufur yang dibawa ke kafiran, artinya kufur kecil. Kufrun la yanqulu anil millah, seperti yang dikatakan Allah tadi. Kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kufrun
laisa kaman kafara billah. Kafir namun tidak sama dengan yang kafir kepada Allah. Artinya kufur kecil. Dan ini juga dikatakan oleh ulama tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah dan seterusnya. Ini manhaj as-salafi. Ayat ditafsirkan dengan ucapan para sahabat Rasulullah SAW. Beda dengan kelompok Al-Khawarij. Mereka mentafsirkan ayat tersebut sesuai dengan otak dan hawa nafsu mereka. Maka sekali lagi, ini yang perlu dijelaskan dengan sejelas-jelasnya agar tidak disamakan manhaj as-salafi atau as-salafiyin dengan kelompok Khawarij ataupun sekarang teroris. Biar lebih mantul ya, dites lagi. Secara sekilas apa bedanya kelompok Khawarij dengan manhaj salafi, dakwah salafiyah dalam pembahasan ini? Ringkas singkat saja jawabannya apa? Nah, apa jawabannya? Iya, tidak apa-apa ya. Silakan yang lain. Baik, bedanya tadi singkat saja jawabannya. Kalau Khawarij, ya mereka tanpa perincian. Kalau apa? Dakwah salafi atau al-manhaj salafi dengan apa? At-tafsir. Paham toh? Meskipun kelihatannya sepele, bedanya mutlak dengan perincian. Ini beda jauh. Beda sama wasumur bor ini. Ya, kalau Khawarij sepanjang masa demikian nanti akan disampaikan dari ucapan para ulama. Ini syubhat Khawarij. Ini adalah sumber kesesatan Khawarij sepanjang masa sampai detik ini, yaitu memutlakan hukum kufur akbar kepada yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti merembet kepada yang lainnya. Bahkan mungkin pernah kita ceritakan di sini atau di tempat yang lain, pernah suatu saat kita membantah sebuah buletin dari kelompok mereka yang mengatakan barang siapa yang berloyalitas atau di bawah naungan Departemen Tauhid, maka dia kafir. Yang dimaksud Tauhid itu tadi yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan mereka jelas mengkafirkan negeri yang kita cintai ini. Ya. Tapi yang aneh bin nyeleneh, di buletin itu tertulis, buletin ini diselenggarakan oleh yayasan Fulan dan Fulan, ya, dengan rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM. Paham ya? Antum bisa menjawab syubhat mereka tadi. Apa itu? Hah? Apa jawaban antum? Secara sekilas tadi. Hah? Maka kita katakan, kita jawab waktu itu, kalian memiliki statement, kalian membuat pernyataan yang di bawah naungan Departemen Tauhid kafir. Kalian kafir dengan pernyataan kalian sendiri. Kan demikian. Kalau mau konsekuen. Orang lain dikafirkan, mereka nggak kafir dah. Namun yang lucu lagi, bulan depan buletin itu terbit tanpa kata-kata Kementerian Hukum dan HAM. Paham ya? Itulah. Kalau istilah kita ahlul bidah demikian, mencela-mencela. Mereka sebetulnya tahu kebatilan mereka. Cuma sombong, tidak mau menerima al-haq. Intinya sekali lagi ini bedanya ahlus sunnah salafiyin dengan kelompok takfiriyin ataupun irhabiyin, teroris ataupun al-khawarij. Kemudian au fima yusamma bitasyri'il am, atau mereka kelompok khawarij, ya, mereka bersilat lidah. Yang pertama sudah dibantah, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kata mereka kafir secara mutlak. Ini dibantah oleh para ulama. Selesai sudah. Mereka mengambil redaksi yang kedua, cari redaksi yang kedua, yang berhukum dengan syariat. Hukum secara umum, bukan satu dua, namun secara umum hukumnya itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini yang kafir besar. Paham bedanya? Kalau yang pertama tadi, satu saja masalah dia tidak berhukum dengan hukum Allah, apa? Kafir mutlak. Paham? Ini dibantah, selesai sudah. Mereka nggak bisa jawab. Ganti redaksi. Oh, maksudnya yang kafir besar itu, yang keluar dari Islam,
kalau syariat yang diikuti itu secara umum. Misalnya ada 20 masalah. Paham ya? 20 itu nggak berhukum dengan hukum Allah semuanya. Nah, ini yang dikatakan apa? Kafir. Paham? Menurut mereka. Maka dibantah oleh para ulama. Apa dalil kalian? Wa malam yakum bima zalfalikahumul kafir. Kata ulama Ahlus Sunnah, kembalikan lagi kepada tafsirnya para salaf tentang ayat tadi. Apa hukumnya tadi? Tetap hukumnya apa? Kufur kecil. Kufur dunia apa? Kufri. Paham pembahasannya? Jadi terkadang ahli bid'ah itu mereka licik. Mereka kayak welut tahu belut. Ya? Apa belut itu tahu? Licin. Ya, antum pegang badannya bisa apa? Keluar. Ekornya juga demikian. Cari cara untuk apa? Menghindar. Demikian ahli bidah. Contoh yang lain ya. Ini gambaran liciknya mereka. Mereka ya sebagaimana tikus sering cari-cari jalan untuk bisa selamat. Intinya demikian. Kelompok Al-Jahmiyah. Kelompok Al-Jahmiyah mereka punya akidah kufur Al-Quran makhluk. Kan sering atau mendengar itu kan? Ini hukumnya apa? Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, apa hukumnya? Hah? Kufur kecil apa kufur besar? Kufur besar. Sepakat ulama Ahlussunnah. Man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Itu ucapan Jahmiyah pertama kali. Ketika mereka mengatakan Al-Quran makhluk, langsung diserang habis-habisan oleh ulama salaf. Bahkan Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan lebih dari 500 nama ulama disebutkan satu persatu yang mengatakan, yang berkata Al-Quran makhluk maka dia kafir. Jadi ada lebih dari 500 ulama disebutkan satu-satu nama mereka yang mengatakan, yang punya statement barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Bahkan kata beliau, kalau aku mau sebutkan semuanya bisa ribuan. Namun intinya ulama salaf tidak tinggal diam ketika kelompok Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka semuanya langsung menyerang habis-habisan kelompok Jahmiyah. Nah, Jahmiyah licik. Ya, mereka nggak bisa menjawab lagi. Hujahnya Ahlussunnah. Cari redaksi lain. Kalau mengatakan Al-Quran makhluk langsung ya ketahuan apa? Kesesatan, kekufuran apa? Mereka pakai redaksi yang lain. Apa itu? Bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Paham ya? Bacaan Al-Quranku adalah apa? Makhluk. Ulama Ahlussunnah mereka cerdas, mereka teliti. Ini sebenarnya trik untuk masuk kepada akidah mereka yang pertama. Al-Quran adalah apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk, maka dia pengikut kelompok Jahmiyah. Yang mengatakan bukan makhluk, maka dia mubtadi. Ditutup rapat-rapat ucapan itu. Paham ya? Imam Ahmad mengatakan sekali lagi, yang mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Kenapa? Karena memang inilah awal kesesatan Jahmiyah yang mereka tutupi dengan redaksi bacaan Al-Quran. Paham ya? Dan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku bukan makhluk, dia adalah ahli bid'ah. Kenapa demikian? Karena ulama salaf nggak pernah memulai kata-kata bacaan Al-Quranku makhluk atau bukan makhluk, nggak ada. Stop pintu rapat-rapat. Paham ya? Ini ulama rame-rame juga menyerang mereka. Mereka pun ya cari cara yang lain. Ini kayak belut, ya, licin. Mereka mengatakan, iya, sudahlah, Al-Quran kalamullah. Titik sudah. Mereka nggak sanggup mengatakan bukan makhluk. Paham? Paham tidak? Ini kata para ulama, ahlul bidah, demikian licin. Ya, sama dengan kelompok Khawarij. Terutama yang kontemporer ini. Ketika syubhat mereka yang pertama dibantah oleh para ulama, mereka tidak bisa menjawab. Pakai retorika yang berikutnya. Oh, itu yang dibantah oleh ulama itu berkaitan dengan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dalam 1-2 permasalahan. Tapi kalau ini masalah yang banyak nggak berhukum dengan hukum Allah, kafir dia. Paham ya? Yang dinamakan dengan at-tasri' al-am. Paham? Maka ulama membantah lagi. Apa dalil kalian mengatakan yang
menggunakan at-tasyri' al-am, hukum secara umum dikatakan kafir, kembali lagi mereka dalilnya Al-Maidah 4. Maka ulama salaf mengatakan lagi, kembalikan kepada tafsir salaf. Ada nggak ulama salaf yang mengatakan faulakahumul kafir, keluar dari Islam secara mutlak? Tidak ada. Maka kembali lagi kepada perincian tadi. Paham ya? Nah, jadi sekali lagi intinya Ahlus Sunnah as-salafiyun tidak gegabah mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ada perinciannya tadi itu. Ingat-ingat dia perinciannya. Faqad dzakara al-Ajurri wa Ibnu Abdul Bar wa ghairuhuma anna manhaj salaf adamu takfir bil hukmi bi ghairi ma anzalallah. Imam al-Ajurri, Imam Ibnu Abdul Bar dan selain mereka menyatakan bahwasanya manhaj salaf tidak mengkafirkan, tidak mengeluarkan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Wa annahu kufrun asghar. Mereka semua sepakat mengatakan sekedar tidak berhukum dengan hukum Allah itu kufur kecil. Tengok, sekedar tidak berhukum dengan hukum Allah itu kufur apa? Kecil. Ya. Bal wa dzakara ta'ifatun min ahli ilmi anal khawarij humul ladzina kaffaru bil hukmi bi ghairi ma anzalallah. Dan para ulama banyak menyebutkan bahwasanya kelompok khawarij lah yang mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Jadi Syekh Abdul Aziz ingin membedakan kalau ya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang memutlakkan pengkafiran terhadap yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Sekedar meninggalkan hukum Allah, kufur kecil. Beda dengan Khawarij yang langsung memutlakkan keluar dari Islam, murtad, kufur besar yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa qala al-Ajurri, Imam al-Ajurri rahimahullah berkata, wa mimma yatba'u al-haruriyatu minal mutasyabih qaulullahi azza wa jalla. Imam al-Ajurri rahimahullah berkata, di antara yang diikuti oleh kelompok al-Haruriyah. Ada yang tahu nama lain kelompok al-Haruriyah itu apa? Kelompok al-Khawarij. Sekedar tambahan info. Coba sebutkan ada salah satu nama perempuan dari salaf, ya, dari salaf, dari sahabat Rasulullah SAW yang menyebut kata-kata al-Haruriyah. Siapa itu? Aisyah. Apa ucapan Aisyah? Naam ahsanta, barakallahu fiik. Ini sekedar tambahan info bahwa pernah suatu saat Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seseorang dari kalangan tabi'in namanya Mu'adzah, mabalu al-haid taqdi as-shaum wala taqdi as-shalah. Wahai Aisyah, kenapa perempuan yang haid diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintah mengqadha salat? Paham ya? Pertanyaan dari seorang perempuan dari kalangan tabi'in. Maka Aisyah Ummul Mukminin, beliau langsung menjawab, aharuriyatun anti? Apakah anti itu pengikut kelompok al-Haruriyah alias Khawarij? Dari ucapan Aisyah ini, kata para ulama, banyak pelajaran sebetulnya. Di antaranya apa? Yang perlu belajar akidah manhaj secara mendalam, tahu kelompok-kelompok sesat, itu bukan hanya ikhwan saja. Akhwat, emak-emak itu juga harus paham. Ya, tentang siapa? Kelompok Khawarij. Ini yang dicontohkan oleh siapa? Aisyah Ummul Mukminin, suri teladan bagi ummahat. Jadi ummahat itu bukan hanya sekedar belajar fikih tohara, fikih muamalah ataupun masalah sakinah mawaddah warahmah.
namun juga perlu belajar tentang kelompok-kelompok sesat untuk dijauhi. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan beliau mengajarkan, kata para ulama, cepat untuk istilahnya sensitif kalau ada bau yang tidak sedap. Ya, ini pertanyaannya nggak sedap ini. Ini pertanyaannya baunya bau khawarij. Bang, tidak dibiarkan. Langsung beliau mengatakan ahruriyatun anti. Itu ucapan yang lemah lembut atau yang halus? Mungkin kalau emak-emak sekarang dikatakan demikian, langsung minggat pergi sudah. Namun ini sekali lagi, sunnah dan ummahat Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau mencium bau yang tidak sedap dari pertanyaan tersebut. Memang betul kata para ulama, dulu kelompok Khawarij dengan keekstriman mereka mewajibkan perempuan yang haid setelah suci untuk mengqadha salat yang mereka tinggalkan. Maka Aisyah alarmnya itu langsung berbunyi, bahwasanya ini adalah syubhat kelompok al-Khawarij, ahruriyatun anti. Seorang muslimah juga harus paham masalah yang satu ini. Apalagi korban-korban syubhat Khawarij itu bukan hanya kaum pria saja, ikhwan saja, juga banyak dari kalangan al-akhwat. Kalau kita mungkin pernah dengar berita yang melakukan aksi terorisme di negeri kita, bukan hanya laki-laki saja, yang akhwat juga ada. Bahkan mungkin pernah kita ceritakan juga pengalaman pribadi kita, pernah kita diprotes oleh seorang ketika kita membahas masalah seperti ini, terutama masalah ISIS. Kita sampaikan penyimpangan kelompok teroris ISIS. Tiba-tiba ada secari kertas yang memprotes. Kenapa kok Ustadz itu suka menjelek-jelekan ISIS? Bukankah mereka juga berjuang untuk Islam? Nah, waktu itu sempat kaget juga. Padahal itu kajian secara umum, golongan sendiri. Tapi kok ada ucapan seperti itu? Sudahlah, kita tinggal, nggak kita jawab. Sampai rumah, ternyata keluarga dapat SMS yang bunyinya sama. Paham ya? Berarti ini satu orang dalam. Paham? Orang dalam sendiri. Kenapa? Sampai tahu nomor SMS keluarga. Dan ini kalau bisa dikatakan teror juga sebetulnya kan? Nggak bisa neror kita, nggak kita jauh, nggak kita ladeni. Kok nembus sampai ke keluarga? Atau hubungan apa? Ketika kita teliti, ternyata akhwat yang masih ABG kelas SMP. Yang ngirim SMS itu. Paham tidak? Ini sekali lagi bahayanya kalau nggak paham pembahasan masalah satu ini, sampai anak SMP yang masih ABG akhwat lagi. Sampai berani istilahnya meneror ustadz dan keluarga ustadz. Masih SMP berani seperti itu, apalagi kalau sudah naudzubillah min dzalik. Intinya tadi, akhwat ini perlu diajarkan masalah manhaj seperti ini. Perbedaan antara ahli sunnah dengan kelompok Khawarij, terutama dalam bab yang satu ini. Paham tuh? Paham atau? Baik, kata Imam Al-Ajuri, di antara syubhat kelompok Khawarij sepanjang masa, yaitu mereka menggunakan ayat tadi Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Wa yaqraun tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Dan mereka tambahkan dengan ayat lain surat Al-An'am ayat yang pertama, kemudian orang-orang kafir itu mereka berbuat syirik kepada Rabb mereka. Kata Imam Al-Ajuri, fa idza ra'aul imam al-hakim yahkum bi ghairil haqqi qalu qad kafar. Kelompok Khawarij kalau melihat pemimpin kaum muslimin berhukum dengan selain kebenaran, dengan selain hukum Allah, mereka langsung berkata pemimpin itu qad kafar, telah kafir. Ini
Subhatnya kelompok Al-Khawarij, mereka pakai dalil Al-Maidah 4. Kalau misalnya kita tes lagi, ini karena masalah yang penting sebetulnya. Meskipun banyak yang istilahnya memandang sebelah mata. Padahal ini pembahasan yang banyak dibahas oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Al-Ajuri. Kita tes lagi. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, hukumnya tadi apa? Kufur besar apa kufur kecil? Kufur kecil. Loh, kan ayatnya faulaika humul kafirun. Nah, apa jawaban itu? Kenapa? Baik, kembalikan kepada tafsir sahabat Rasul. Faulaika humul kafirun, kata Abdul Abbas, kufrun duna apa? Kufrin. Ini kalau kita apa? Memegang manhaj as-salaf. Kalau dituduh salaf mengkafirkan secara mutlak tidak benar. Karena apa tadi? Abdullah bin Abbas mentafsirkan faulaika humul kafirun, kufrun duna kufrin. Demikian pula dengan Atha bin Abi Rabah dan yang lain. Kemudian kata Khawarij, wa man kafara adala bi rabbi faqad asyraka. Kalau orang itu sudah kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia berbuat syirik. Fahaula'il a'immatu musyrikun fayakhrujun. Maka kata Khawarij, maka pemimpin-pemimpin tersebut musyrik. Kalau sudah musyrik, kafir, murtad, halal darahnya fayakhrujun. Maka mereka pun memberontak. Maka dari sinilah kata para ulama, sumber radikalisme, sumber terorisme sepanjang masa, kesalahpahaman tentang masalah yang satu. Maka jangan pernah menyepelekan masalah yang satu. Makanya apalagi yang mengaku penuntut ilmu dari dakwah salafiyah harus paham betul masalah yang satu ini. Meskipun sangat disayangkan sempat ada yang memposting ucapan dari orang kita juga yang itu juga berbau Khawarij. Ada ungkapan syirik rububiyah yang paling berbahaya kalau mengganti hukum Allah. Nah, ulangi lagi. Ada statement kurang lebih seperti itu. Syirik rububiyah yang paling berbahaya adalah mengganti hukum Allah. Kalau menurut antum, statement itu benar atau betul? Nah, perlu diulang lagi pertanyaannya? Enggak antum nih. Kalau anak di depannya ada kopi, anak minum dulu ya. Daripada mubazir. Bismillah. Baik. Siapa yang mau menjawab? Statement syirik rububiyah yang paling berbahaya adalah mengganti hukum Allah. Pernyataan itu betul atau salah? Atau benar? Tidak ada yang mau jawab. Takut. Dituduh Khawarij. Ala bilang, mumpung antum di sini, kita saling wa tawasabil haq, saling masih belajar lah. Daripada antum sudah salah di medsos, bahaya nanti. Nah, mumpung nanti akan ada penjelasan rincinya nanti. Dari jawab juga. Nah, satu pun ada yang mau jawab. Tidak apa-apa kalau mumpung salah di sini bisa Nah, tidak ada. Baik, Kalau begitu sudah antum, ana bacakan tulisan ana ketika membantah statement itu. Berarti statement itu betul atau salah? Karena ana apa? Baik. Ada anak sudah alhamdulillah sudah membantah statement itu dengan menukil ucapan para masyayikh dan juga kita sempat tanyakan itu kepada para masyayikh. Judul makalah ana, makalah singkat. Judulnya komentar masyayikh salafiyin tentang statement syirik rububiyah yang paling berbahaya adalah mengganti hukum Allah dengan hukum manusia. Paham ya? Itu judulnya. Nanti Anda silakan lihat di medsos sana. Syekh Ziyad Al-Abadi hafidhahullah, salah satu murid dari Syekh Albani di Yordania berkata, ini adalah pembahasan syubhat lama
yang digembar-gemborkan pertama kali di tengah umat Islam oleh kelompok Khawarij. Paham ya? Ana tanya lagi. Statement syirik rububiyah yang paling berbahaya adalah mengganti hukum Allah. Benar atau betul? Itu statementnya siapa sebetulnya? Nah, cuma sayang itu muncul dari orang dalam kita. Maka sekali lagi, syubhat bukan dari luar, bukan dari dalam saya, dari dua-duanya sekarang ini. Maka perlu banyak-banyak belajar. Ya, kullun yukhad min qawli wa idrak ila Rasulullah sallallahu. Setiap ucapan siapapun, ucapan anak, ucapan yang lain bisa ditinggalkan, bisa diterima kecuali Rasulullah sallallahu. Ya, harus kita punya filter, harus cerdik. Ya, enggak semua ucapan ustadz yang mengaku sunnah salafi diterima, tidak. Timbang. Dan kalau Allah, kalau Rasulullah, kalau sahabat, timbang dengan tadi akidah salam, manhaj salaf. Ini diantaranya. Kata Syekh Ziyad Al-Abadi, ini adalah pembahasan syubhat lama yang digembar-gemborkan pertama kali di tengah umat Islam oleh kelompok Khawarij. Mereka menempatkannya bukan pada tempatnya. Mereka mengangkat syiar tidak ada hukum kecuali hukum Allah di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka menjadikan hakimiyah masalah hukum ini bagian keempat dari macam-macam tauhid yang tidak dibenarkan oleh para pakar akidah. Hal ini karena masalah hukum itu sudah terkandung dalam tauhid uluhiyah dari salah satu sisi dan terkandung dalam tauhid rububiyah dari sisi yang lain. Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidhallah berkata, tidak diragukan lagi bahwa hukum masalah berhukum dengan selain Allah tergantung keyakinan pelakunya. Seperti yang kita perinci tadi. Ana ulangi lagi kata Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidhallah taala yang sekarang masih tinggal di kota Madinah dan juga banyak menimba ilmu dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwa hukum masalah berhukum dengan selain Allah tergantung keyakinan pelakunya. Kalau dia meyakini hukum Allah sudah tidak relevan lagi dengan zaman, hukumnya kufur besar. Kalau dia meyakini hukum Islam sama dengan hukum Barat, kufur besar. Kalau meyakini hukum Barat lebih afdal daripada hukum Islam, kalau dia meyakini hukum Islam yang terbaik, yang wajib diterapkan, cuma karena ada hawa nafsu, suap ataupun yang selainnya, hukumnya Nah, jadi kata beliau demikian. Ini sekali lagi bukan ucapan beliau saja. Semua ulama dakwah salafi juga sama dengan statement yang dikatakan Syekh Abdul Malik Ramadhani. Kemudian kesimpulannya kata Syekh tentang ucapan tadi, statement tadi, dalam masalah ini ada perinciannya. Adapun memutlakan seperti statement di atas tadi, syirik rububiyah yang paling berbahaya mengganti hukum Allah, maka itu tidak boleh memutlakan. Dan ini takfir atau pengkafiran ala jamaah damawiyah alias kelompok teroris. Statement tersebut sebetulnya sangat amat berbahaya. Itu sepakat para masyayikh itu adalah ucapannya kelompok Khawarij yang lama maupun yang kontemporer. Paham? Paham? Baik. Bahkan Syekh Abdullah Al-Ubailan, salah satu masyayikh dakwah salafiyah juga di Ha'il kota di Arab Saudi, mengatakan ini adalah ucapan Qutbiyah, pengikut Sayyid Qutb. Sekali lagi, makanya ana pribadi sangat amat menekankan untuk setiap kita paham betul masalah yang satu ini. Paling tidak jangan sampai kita membuat statement seperti statement tadi atau yang mirip dengannya. Yang kedua, kita bisa menimbang kalau ada statement yang mirip dengan itu, punya filter. Paham dong? Karena syubhat khatafah. Dan jangan pernah merasa menjamin, wah saya sudah puluhan tahun Ustaz ngaji dakwah salafiyah, nggak mungkin ikut kelompok Khawarij. Siapa yang bisa menjamin? Sesungguhnya hati manusia di antara dua jemari, Allah yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Apalagi di zaman seperti ini, tidakkah kita mendengar ada mantan salafi? Pernah nggak Ustaz mantan? Bahkan gembong teroris di negeri kita
dulunya pernah ya masuk ke dalam apa? Ya, barisan dakwah salafiyah. Namun apa? Terkena syubhat dalam bab ini sampai menjadi apa? Ya, istilahnya raqam wahid ya teroris di negeri kita sekarang ini. Siapa yang bisa menjamin? Maka harus ada usaha dengan belajar akidah manhaj yang benar, di antaranya pembahasan yang satu ini. Maka jangan ngantuk ya, bahaya kalau ngantuk bisa bahaya tuh. Salah paham nanti keluar jadi naudzubillahi min dzalik. Fayaf'aluna ma ra'ait. Ya, kembali kepada ucapan Imam Al-Ajuri tadi, mereka ya punya rumus matematika mereka. Ya, pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah sama dengan kafir, sama dengan murtad, sama dengan apa? Ya, keluar dari Islam, sama dengan halal darahnya, sama dengan apa? Ya, wajib dikudeta. Kalau istilah sekarang dibom, ya, dibunuh. Itu sudah. Fayaf'aluna ma ra'ait. Mereka pun apa? Berbuat seperti yang engkau saksikan sendiri, ya, membuat teror dan sebagainya. Li'annahum yata'awwaluna hadil ayat. Karena mereka salah dalam mentakwilkan ayat tadi. Al-Maidah 44. Dan inilah yang juga diucapkan oleh Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam syarah akidah Tahawiyah. Beliau mengatakan wahal kharajatil khawarid wa rafadatil rawafid wa tazatil mu'tazilah wa aftaraqatil ummah ala salasin wa sab'in firqah illa bitakwilil fasid. Tidaklah kelompok khawarid memberontak, tidaklah kelompok Syiah Rafidah menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar, tidaklah kelompok Mu'tazilah menyimpang, tidaklah umat terpecah menjadi 73 kelompok kecuali sebab utamanya at-ta'wil al-fasid, salah mentafsirkan atau penafsiran yang rusak. Ya, yang tadi Al-Maidah 44 yang mereka tafsirkan ya sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak mentafsirkannya ala tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa qala Ibn Abdul Bar, Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah berkata, wa qad dallat jama'atun min ahlil bidah minal khawarij wal mu'tazilah fi hadzal bab. Sungguh telah sesat sekelompok dari ahli bid'ah, baik dari kelompok khawarij dan kelompok mu'tazilah dalam bab ini. Fahtaju bi ayatin min kitabillah laysat ala dhahiriha. Mereka berhujjah dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak seperti zahirnya. Ya, yaitu firman Allah tadi Al-Maidah 44. Ini yang diperingatkan oleh para ulama sepanjang masa. Kelompok khawarij pakai ayat ini. Ya, sampai yang kita sampaikan tadi, ada buku judulnya Kafir Tanpa Sadar. Ya itu sudah pertama kali wa man lam yahkum bima anzala kamul kafirun. Maka presiden yang enggak berhukum dengan Allah kafir, MPR-nya, DPR-nya, menterinya, aparat keamanannya yang ikut milih juga kafir. Ya, mereka juga apa? Mereka juga sebenarnya apa? Kafir juga sebetulnya. Nah, kemudian waqala al-Jassas, ulama yang lain yang bernama al-Jassas berkata, waqad ta'awwalatil khawarij hadil ayat ala takfiri man tarakal hukma bima anzalallah min ghairi juhudin. Kelompok khawarij mentakwilkan ayat tadi Al-Maidah 44 untuk mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah meskipun tanpa pengingkaran. Jadi di sini Al-Jassas mengatakan sekedar meninggalkan hukum Allah, sekedar mengganti hukum Allah, sekedar tidak berhukum dengan hukum Allah, itu tidak keluar dari Islam, tidak kufur besar, kecuali kalau dia mengingkari hukum Allah. Dengan tadi, misalnya mengatakan hukum Allah sudah tidak apa? Relevan, nggak berlaku di zaman ini dan seterusnya, maka ini ada kufur al-akbar. Wa qala Abu Hayyan wahtajjatil khawarij bihadil ayat ala anna kullaman asallahu ta'ala fahuwa kafir. Kelompok khawarij berdalil dengan ayat tadi Al-Maidah 44 untuk mengatakan setiap orang yang bermaksiat kepada Allah maka dia kafir. Bahkan sekarang ini juga kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, beliau pernah membantah salah satu syekh ya yang juga dinisbatkan kepada dakwah salafiyah.
Namun dia punya statement ala Khawarij, yaitu mengatakan orang yang terus-menerus jatuh ke dalam dosa riba, dia kafir, keluar dari Islam. Paham ya? Dan ini sekali lagi kata ulama dahulu, Abu Hayyan, ini adalah syubhatnya kelompok Khawarij. Ya, ini adalah ucapannya Khawarij dan sekarang diucapkan oleh salah satu dari orang yang dinisbatkan kepada dakwah salafiyah. Ulama salaf tidak ada satupun yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Insya Allah itu sudah pernah belajar. Pelaku dosa besar, ya, itu statusnya di dunia kafir atau bukan kafir? Hah? Pelaku dosa besar itu kalau sekali berbuat atau dua kali? Hah? Anak tanya. Kalau berbuat dosanya sekali nggak kafir. Kalau 5 kali, kafir atau tidak? Hah? 10 kali. Bahkan 100 kali. Paham ya? Tapi sekarang muncul statement yang terus-menerus jatuh ke dalam dosa riba, itu kafir, keluar dari naudzubillah min dzalik. Ini kata Abu Hayyan, kelompok Khawarij pakai ayat tadi juga untuk mengkafirkan setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, naudzubillah min dzalik. Makanya dalam hampir rata-rata kitab-kitab akidah salaf, akidah atau hawiyah, al-aqidah al-wasithiyah, bahkan dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Imam Barbahari, ada ungkapan wala nukaffiru ahadan bidzambin ma lam yastahillahu. Kita Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan seorang pun karena perbuatan dosanya selama dia tidak menghalalkannya. Paham ya? Kalau dia mengatakan zina halal, minuman keras halal, baru namanya apa? Meskipun nggak minum khamar, kalau dia punya keyakinan seperti ini, kafir. Menghalalkan apa? Yang diharapkan oleh Allah. Namun beda dengan orang yang minum minuman keras, namun hatinya apa? Merasa dia berdosa. Minuman keras itu haram. Cuma dia apa? Sudah kadung kecanduan. Dia tahu dia salah. Ini bukan menghalalkan. Menghalalkan itu kalau dia meyakini minuman keras itu adalah apa? Halal. Baru itu namanya kufur akbar. Meskipun dia nggak minum. Sekedar meyakini saja sudah juga apa? Kafir. Adapun dia minum sampai 1 gentong, 1 tandon dihabiskan sendiri misalnya, nggak kafir dia. Maka sekali lagi tidak benar sama sekali kalau ada yang mengatakan kalau orang itu terus-menerus jatuh ke dalam dosa riba atau zina, maka dia kafir. Ini statementnya Khawarij. Wa qalu hiya nasun fi kulli man hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa kafirun. Kata mereka Khawarij, ayat Al-Maidah 44 tadi adalah nas tentang kekafiran yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepakat ulama mengatakan ini syubhatnya Khawarij sepanjang masa, yaitu mengkafirkan secara mutlak yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan dalilnya dari dulu juga sama, Al-Maidah 44. Padahal sudah dijelaskan oleh para ulama tafsir sejak zaman Abdullah bin Abbas. Namun mereka tidak mau menghiraukan sama sekali. Fa'in kila, kalau ada yang berkata, ini ada syubhat, inna hadil ijma'at laysat fit tashri'il am, li'annahu lam yakun ma'rufan fi man salaf. Seperti yang kita sampaikan tadi, kelompok Khawarij mengatakan ijma' salaf yang mengatakan tidak kafir orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, itu berkaitan dengan kalau berhukum 1, 2, 3 dengan selain hukum Allah. Tapi kalau banyak hukum yang dia berhukum dengannya bukan dari hukum Allah, baru ini namanya apa? Kufur besar. Ini bersilat lidah lagi. Nah, kata mereka karena di zaman dulu itu para pemimpinnya secara umum berhukum dengan apa? Hukum Allah. Namun kalau sekarang beda. Hukumnya bukan hukum Allah sama sekali. Kalau mau dikatakan secara mutlak tidak berhukum dengan hukum Allah sama sekali, juga
Nggak benar. Sekarang misalnya mereka mengkafirkan negeri kita. Ya. Sekarang apakah semua hukum di negeri kita ini hukum kufur semuanya? Hah? Sekarang negeri kita membolehkan azan nggak kalau waktu sholat? Itu bukan hukum Islam? Hukum Allah apa bukan hukum Allah? Hah? Hukum Allah. Kalau dikatakan secara mutlak nggak berhukum dengan Allah, nggak benar juga. Ya, nikah harus pakai wali. Kan itu dalam undang-undang kita kan? Ada kan? Apakah itu hukum Allah atau bukan? Hah? Masih banyak yang lainnya. Maka kata-kata negeri kita ini ya tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Naudzubillahi min dzalik. Ini orang yang buta matanya, nggak paham tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu lam yakun ma'rufan fi haqqi man salaf, lakinnahu min al-hukmi bi ghairi ma anzalallah. Wal adillah ala takfir bi adillatu takfir man hakama bi ghairi ma anzalallah, ka qouli ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini sudah kita sampaikan tadi, kalau mereka mengatakan yang dikatakan kafir besar, kufur besar itu kalau secara hukum umumnya nggak berhukum dengan hukum Allah, ini keluar dari Islam. Nah, maka dijawab oleh Syekh, mana dalil Anda mengkafirkan itu? Ya, kembali lagi nanti kepada apa? Al-Maidah 4. Maka kita kembalikan lagi kepada siapa? Tafsirnya Abdullah bin Abbas. Demikian. Ya, maka intinya apa? Tetap tidak mutlak kafir keluar dari apa? Al-Islam. Lidah huwa suratun min suril hukmi bighairi ma'azallah. Misluhu mislu fi'li zina. Sekedar tidak berhukum dengan hukum Allah, ini sama dengan orang yang berbuat maksiat, tidak kufur besar, tidak keluar dari al-Islam. Wa syurbul khamar, meminum minuman keras, fahuwa laysa kufran mahma ustuhditsat fi turukun wa ummima ma lam takun suratan kufriyah nataqa bil Qur'an aw sunnah aw ajma alaiha ahlul ilmi. Semua maksiat tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Entah sekali dua kali dia berbuat dengan berbagai macam mungkin caranya sekarang. Tidak ada ulama salaf satupun yang mengatakan pelaku dosa besar atau yang tidak berhukum dengan Allah keluar dari al-Islam. Nah, kemudian dibahas lagi katabdil. Ada istilah ulama, barang siapa yang mentabdil hukum Allah, maka dia keluar dari Islam. Ini juga pembahasan yang perlu ketelitian. Dan yang kita bacakan dari statement tadi, itu sebetulnya pembahasan yang satu ini. Ulama pernah mengatakan, barang siapa yang mengganti hukum Allah dengan selainnya, dan dia menisbatkannya kepada hukum Allah, maka itu kafir. Antum coba perhatikan beda dua redaksi ini. Barang siapa yang mengganti hukum Allah dengan selainnya, dia tidak kafir. Paham? Tapi kalau dia mengganti hukum Allah dan dia menisbatkannya kepada hukum Allah, maka dia kafir. Paham? Perlu diulangi lagi tak? Atau yang mengulangi? Statement yang pertama apa tadi? Sekedar mengganti hukum Allah dengan selainnya tidak kafir. Statement yang kedua, menisbatkannya kepada Allah, maka hukumnya apa? Apa bedanya dari dua redaksi tadi itu? Dari sisi mananya? Kenapa kok ini kafir, ini nggak kafir? Bukan menyamakan tadi kata-katanya. Antum tadi hafal yang pertama, cuma yang kedua diulangi salah. Nah, ada yang lain yang bisa Ya itu tadi, ulang lagi. Mengganti dan menisbatkannya. Ini yang perlu untuk dipahami. Bedanya apa? Kesamaannya sama-sama mengganti hukum Allah. Mohon maaf misalnya ya, orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja kan harus dikisos. Dihukum apa? Mati. Walakum fil qisasi hayatun lil albab. Tapi ada yang mengatakan hukum orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja itu
adalah dicambuk 100 kali. Dan itu adalah hukum Allah. Paham? Maka ini namanya apa? At-tabdil, mengganti hukum Allah dan menisbatkannya kepada Allah. Maka ini sepakat ulama mengatakan hukumnya apa? Keluar dari Islam. Beda, misalnya orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, hukumannya dicambuk. Titik sampai di sini saja. Tidak sampai menisbatkannya kepada siapa? Kepada Allah. Maka hukumnya apa? Sama dengan tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak keluar dari al-Islam. Paham? Ya, ini pembahasan ulama yang terkadang tadi sebagian dari orang kita salah paham. Dikira sekedar mengganti hukum Allah langsung dikatakan syirik rububiyah yang berbahaya. Tidak. Kecuali kalau tadi menisbatkan hukum tersebut kepada hukum Allah. Bahwasanya hukum orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja bukan dikisas, namun dicambuk. Dan itu hukum Allah misalnya. Dia mengatakan demikian. Baru ini adalah apa? Kufur besar. Dan ini kalau mau dikembalikan kepada sejarah dulu seperti hukum Genghis Khan. Kenal Genghis Khan? Raja Tartar dulu. Ya, kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir atau yang lainnya tentang Al-Maidah 44, terkadang melewati pembahasan ini. Genghis Khan dikafirkan karena tidak berhukum dengan hukum Allah, karena yang satu ini dia membuat hukum sendiri lalu dinisbatkan kepada siapa? Allah. Dan itu dinamakan oleh para ulama al-hukmul mubaddal, hukum yang diganti. Dan ini hukumnya kufur dengan syarat tadi. Apa itu syaratnya? Dinisbatkan kepada. Nah, ana mau bacakan sedikit biar lebih mantul lagi. Dan ini juga berkaitan dengan bantah tadi yang terhadap yang membuat statement yang keliru tadi itu. Baik, ana pernah membuat tulisan meluruskan pemahaman yang salah tentang mengganti hukum Allah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nanti silakan lihat lagi di medsos kita dengan judul meluruskan pemahaman yang salah tentang mengganti hukum Allah yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dikatakan oleh penulis di sini. Siapa penulisnya? Anak sendiri. Baik, harus dibedakan antara sekedar mengganti hukum Allah dengan hukum manusia, alias tidak berhukum dengan hukum Allah, dan mengganti hukum Allah dengan hukum manusia lalu diklaim itu sebagai hukum Allah. Adapun yang pertama, yaitu sekedar mengganti hukum Allah, maka ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun hukum mubaddal, yaitu berhukum dengan selain hukum Allah, maka itu tidak boleh dilaksanakan atau tidak boleh diamalkan, tidak boleh diikuti. Pelakunya di antara kekafiran, kefasikan, dan kezaliman. Artinya tidak kafir secara mutlak. Kemudian kata beliau, adapun yang kedua, maka hukumnya kufur akbar, tapi dengan syarat diklaim sebagai hukum Allah atau dinisbatkan kepada Allah dengan kedustaan. Kemudian kita nukilkan ucapan Syekh Al-Utsaibi hafizallahu ta'ala. Beliau mengatakan masalah tabdil, yaitu berhukum dengan selain hukum Allah dan diklaim sebagai hukum Allah, maka hukumnya sepakat ulama mengatakan ini kufur besar. Ana ulang lagi, masalah tabdil, yaitu berhukum dengan selain hukum Allah dan diklaim itu sebagai hukum Allah, maka hukumnya sepakat ulama mengatakan ini kufur besar. Hal ini dikarenakan ada keterkaitannya dengan juhud atau pengingkaran, yaitu penisbatannya kepada hukum Allah mengandung bentuk pengingkaran terhadap hukum Allah yang dia tinggalkan. Itu tadi, kalau hukum Allah kan sebetulnya orang yang membunuh dikisas. Kalau dia mengatakan, oh tidak, hukum Allah itu dicambuk, berarti dia mendustakan hukum apa? Kisas tersebut. Paham? Kalau dia menisbatkan selain hukum Allah kepada Allah, itu ada unsur dia mendustakan hukum Allah. Maka kekafirannya dari sisi apa? Dia mendustakan hukum
Allah dia mengingkari hukum Allah tersebut. Paham ya? Paham nggak? Paham nggak paham harus paham. Nah, kemudian ya kita sampaikan di sini, salah jika ada yang mengira bahwa tabdil yang menjadikan pelakunya kafir tidak melazimkan adanya penisbatan hukum tersebut kepada agama Allah. Kita bawakan ucapan-ucapan para ulama terdahulu, di antaranya Ibnul Arabi, Imam Al-Qurtubi, mereka mengatakan jika dia berhukum dengan selain hukum Allah, dengan diatasnamakan hukum Allah, maka ini adalah tabdil, mengganti yang mengharuskan kekafiran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, hukum yang mubadal, yang diganti, itu adalah dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang mengatakan hukum yang dibuatnya ini merupakan syariat Allah, maka dia kafir tanpa ada perselisihan. Jelas ya? Coba, kapan berhukum dengan selain hukum Allah, ya, atau mengganti hukum Allah dikatakan keluar dari Islam? Nah, jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah. Atau kalau istihlal, menghalalkan, dalam artian halal. Orang itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak wajib berhukum dengan hukum Allah. Ini sama dengan mengatakan nggak wajib sholat 5. Hukumnya apa? Meskipun dia sholat, kalau dia punya keyakinan tidak wajib sholat, kafir. Sama, kalau dia mengatakan tidak wajib berhukum dengan hukum Allah, kufur besar. Ya. Makanya, alhamdulillah juga pernah menerjemahkan dialog Syekh Abdul Aziz bin Baz dengan para sebagian pesertanya, ya kayak muktamar atau kayak seminar begitu. Syekh Abdul Aziz bin Baz tetap dengan pendirinya dari awal, sebagaimana kita sampaikan tadi, ada perincian, nggak mutlak. Yang nggak berhukum dengan hukum Allah itu apa? Kafir. Beliau diserang dari berbagai sisi oleh peserta, di antaranya Salman Al-Auda, tokoh Ikhwan Muslimin di Saudi Arabia, ya, dan yang lainnya. Wah, beliau ya disampaikan syubhat-syubhat macam-macam. Namun tetap beliau tegak, kokoh, ya, seperti gunung Uhud istilahnya. Ya, tetap dengan pendirian beliau, selama tidak menghalalkan, tidak kafir. Selama dia masih meyakini hukum Islam itu wajib terapkan, tidak kafir. Nanti antum lihat ya di medsos sana terjemahan tersebut. Ya, dialog antara Syekh bin Baz dengan ya Salman Al-Auda dan yang lain, tokoh-tokoh juga kelompok harokah pergerakan di sana. Nah, fa in qila alaisal musir ala tarki wajib yu'addu jaidan fa yakfur bi juhud al kafara bil ulama. Kalau ada syubhat yang mengatakan bahwasanya orang yang bersikeras meninggalkan kewajiban itu berarti dia mengingkari hukum Allah, maka dia kufur dengan pengingkarannya tersebut. Maka dijawab oleh Syekh, inna haqiqata hadzal qaul qaulul khawarij al-mukaffir bil ma'asi. Sesungguhnya statement tadi itu adalah ucapan khawarij. Lagi kalau ada yang mengatakan orang yang terus berzina, terus berbuat maksiat, sebetulnya dia itu mendustakan hukum Allah. Sebetulnya dia itu menghalalkan hukum Allah. Maka dibantah oleh Syekh tadi, ini adalah ucapan siapa? Khawarij. Ya, kalau sekedar melakukan maksiat, nggak ada kelaziman pasti dia menghalalkannya. Buktinya apa? Kalau antum buat sensus orang yang berbuat maksiat, entah itu mencuri, ya, menjambret ataupun minum minuman keras, pakai narkoba, rata-rata mereka apa? Dalam hatinya merasa apa? Bersalah. Gak ada yang mengatakan narkoba ini halal bihalal. Ada enggak? Makanya mereka sembunyi-sembunyi ketika apa membelinya, ketika mereka menggunakannya. Gak tahu itu adalah apa? Ya, kecuali kalau jelas-jelas yang mengatakan ini semuanya apa? Halal. Ya, minuman keras halal dalam Islam. Gak ada yang haram itu babi halal misalnya. Ini jelas apa? Menghalalkan yang haram, ini kufur besar. Sekedar orang itu melakukan maksiat, entah dia makan babi atau makan narkoba, meskipun beribu-ribu kali, tetap hukumnya maksiat, tidak mengeluarkan dari apa? Al-Islam. Tidak bisa langsung dituduh kalau Anda sering menggunakannya, memakan yang haram tadi, berarti Anda menghalalkan. Tidak ada kelaziman itu. Makanya tadi
dalam hati orang berbuat maksiat tadi ada perasaan bersalah. Nah, kemudian kata Syekh, lakinnau akhrajal batil fi thawbin jadid lirawij wa yaghtarra bihi. Ya, namun sekarang ada tadi statement-statement kebatilan yang dibungkus dengan kebenaran. Ya, maksiat kalau dilakukan terus-menerus itu berarti orang itu menghalalkan. Tidak ada konsekuensi kelaziman seperti itu. Yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada yang lain ucapan-ucapan yang bisa menipu. Wallahu ta'ala alam. Ya, ana rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala bentuk syubhat, terutama syubhat kelompok al-Khawarij. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, apa yang mesti saya lakukan? Saya bekerja di lingkungan yang tidak menyukai orang bermasalah. Begitu juga dengan atasan saya, sampai mereka mengundang dai yang berceramah menghina orang salah dari ajarannya dan penampilannya. Karena saya sering share di Instagram tetangga bersalah, mereka mulai risih dengan saya. Hanya saya yang bermasalah dan sikap saya sangat berbeda drastis. Saat saya memutuskan berbeda, menghindar dari mereka saat melakukan perbuatan seperti kita dan sudah mempercerahannya. Baik, yang pertama kita katakan bahwasanya bada Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatubal ghuraban. Islam datang dalam keterasingan dan akan datang kembali dalam keterasingan seperti awal mulanya fatubal ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Dalam riwayat yaitu orang-orang yang memperbaiki di tengah kerusakan manusia, yang menghidupkan sunnah Rasul di tengah kejahilan manusia tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat selalu hadis ini untuk kita bisa tetap istiqamah. Memang asing, namun kata Rasul akhir hadis itu fatuba lil ghuraba. Keberuntungan, kebahagiaan, kemenangan bagi orang-orang yang terasing tersebut. Dalam tafsir sebagian ulama, fatuba, tuba adalah syajarah fil jannah, pohon di surga. Itu bagi orang yang ghuraba. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya kelak. Itu untuk apa? Memotivasi kita tetap untuk istiqomah, tetap sabar. Apalagi Rasul juga mengatakan as-sabir ala dini kal qabid ala jamar. Orang yang bersabar dalam berpegang dengan sunnah, dengan agama ini seperti memegang bara api panas, namun tetap harus dipertahankan. Dan inilah hufatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Surga itu mahal. Surga itu nikmatnya luar biasa. Dan tidak ada cara untuk meraihnya kecuali dengan as-sabr di atas agama Allah. Surga itu kata Rasul dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu tadi. Dikucilkan, dibuli, namun tetap harus apa? Sabar dan bersabar. Dan juga jangan pernah lupa berdoa kepada ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak lagi sanggup untuk istiqomah di tengah seperti tadi, maka jalan satu-satunya yang keluar dari apa? Lingkungan tersebut. Memang pahit, namun itulah surga. Pahit rasanya. Sebagaimana kata Rasul, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini kalau kita memang ini ujian iman. Kita beriman enggak bahwasanya rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Memang butuh pengorbanan, memang jalannya ada lika-likunya. Cuma yakini Allah Ar-Razzaq. Kalau kita meninggalkan lingkungan yang tidak baik bagi kita, namun kita rela meninggalkan pekerjaan tersebut, yakini Allah akan mengganti yang lebih baik. Sekali lagi, ini kalau memang sudah terpaksa, kita sudah tidak kuat. Namun kalau misalnya Anda bisa bersabar dan memang belum ada momen untuk bisa loncat ke yang lebih baik, jangan sampai keluar masuk ke tempat yang lebih jelek lagi. Ini lebih berbahaya lagi. Maka pertimbangkan. Dan kalau memang mau harus keluar pun, mungkin perlu juga salat istikharah agar Allah memberikan pilihan yang terbaik. Intinya yang penting istiqomahnya. Urusan dunia
sebagaimana kata Rasul, memang adunya sijil mukmin, dunia itu penjara orang mukmin. Nggak sebebas orang kafir, tidak tahu halal wal haram. Wallahu taala alam. Apakah ucapan, pendapat, dan pemahaman kelompok yang menyimpang seperti Khawarij tersebut mereka sampai keluar dari Islam atau hanya pendapat, ucapan, dan pemahamannya saja yang besar? Terus yang kedua, apakah membicarakan kejelekan dan ketidakadilan pemimpin di negeri termasuk bibit dari Khawarij atau hanya dibahas saja? Baik. Tentang ucapan kelompok-kelompok sesat, ini butuh perincian, ini butuh waktu seminggu daurah. Ada hari pertama Syiah Rafidhah, hari kedua Khawarij, hari ketiga Mu'tazilah, Murji'ah, kemudian juga Sufiyah, Asy'ariyah, Jahmiyah, butuh seminggu perinciannya. Cuma secara global, tidak semua ucapan mereka kufur besar, tidak pula kufur kecil. Intinya penyimpangan ahlul bid'ah atau menyimpang dari akidah salaf itu secara global dua hukumnya. Kalau nggak keluar dari Islam, keluar dari ahli sunnah, meskipun masih muslim. Contoh misalnya tadi kita sampaikan, man qala al-Quran makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Meskipun sudah sering kita sampaikan berulang kali, ini hukum secara umum. Namun menunjuk si B, si C-nya, ini butuh perincian. Syurutu at-takfir. Barangkali dia mengatakan itu, keperucut istilahnya, atau tergelincir. Bisa jadi, nggak bisa dikafirkan. Atau mungkin dia jahil, ditegakkan hujah terlebih dahulu. Paham? Jadi bedakan antara mengkafirkan secara umum, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Seandainya ada si B, si C mengatakan seperti itu, apakah langsung dikafirkan? Tidak boleh, sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafirannya dan terhilangkan penghalang-penghalang. Masih ada perincian. Cuma kita bicara secara umum sekarang. Penyimpangan, ucapan, kelompok-kelompok sesat ada dua. Kalau nggak keluar dari Islam, ya keluar dari Ahlussunnah. Contoh yang keluar dari Islam tadi, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, sepakatlah mengatakan dia kafir, keluar dari Islam. Yang kedua, barang siapa mencaci maki sahabat Rasul, maka dia mubtadi, bukan ahli sunnah. Sebagaimana kata Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah, beliau mengatakan, manintaqasa ahadan min ashabi Rasul sallallahu au abghadahu bihadatsin kana minhu au dzakara masawiyahu fahuwa mubtadi. Kata Imam Ahmad, barang siapa mencela satu saja sahabat Rasul atau dia membencinya dengan alasan apapun, atau yang ketiga, dia menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat Rasul tersebut, maka dia mubtadi. Maka pembahasan akidah nggak sama dengan yang lain. Kenapa? Karena penyimpangan dalam akidah itu cuma ada dua secara global. Kalau nggak kafir, mubtadi. Paham ya? Adapun tadi kelompok Khawarij tadi yang penyimpangannya ini secara umum mubtadi. Makanya Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang Khawarij, beliau mengatakan minal kufri far. Mereka lari dari kekafiran, menjauh dari kekafiran. Artinya mereka bukan orang kafir. Adapun yang kedua, menghibah atau mencela. Membicarakan kebaikan atau kejelekan pemimpin. Ghibah, ngerasani, menggunjing pemimpin kaum muslimin, bagian daripada al-ghibah yang diharamkan. Kalau kita ghibah orang biasa saja dosa besar, apalagi menghibah pemimpin kaum muslimin. Dan ini memang bisa mengarah kepada tadi bibit-bibit kelompok al-Khawarij. Maka hati-hati. Dan sudah sering kita sampaikan ucapan para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Anas bin Malik, nahana kubarauna min ashabi Rasulullah SAW faqalu la tasubbu umarakum. Para senior-senior sahabat Nabi mengatakan, jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala wali amrihi. Kemunafikan pertama pada diri seseorang kalau dia sudah mencaci maki pemimpinnya. Syekh Abdul Salam Barjas dalam kitab beliau Mu'amatul Hukam fi Dhul Kitab wa Sunnah mengatakan, yang pertama kali mencela, memperolok pemimpin kaum muslimin adalah Abdullah bin Sabah.
maka orang yang mencela pemimpin dengan kedok amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia jatuh ke dalam bid'ah sabaiyah. Bid'ahnya Abdullah bin Saba. Mau menjadi pengikut Abdullah bin Saba? Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam. Silakan. Kalau ada yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah. Ustaz, saya punya pertanyaan pertama. Bagaimana menghukumi seorang pemimpin atau pemimpin level desa gitu, atau mungkin yang bukan yang pemimpin besar gitu, jadi level masih bawah gitu. Dengan kebodohannya mereka membuat sebuah sistem, entah kenapa atau dengan kecelakaan gitu, orang-orang kaum muslimin jadi memiliki keyakinan bahwa hukum Allah itu tidak relevan. Tapi sistem ini dibuat oleh orang yang bodoh gitu, pemimpin yang bodoh, tidak memahami dan tidak meyakini bahwa Allah itu hukum Allah itu bisa diganti. Tapi dengan sebuah kecelakaan dia membuat orang-orang lain itu malah berpikir atau punya keyakinan bahwa hukum Allah jadi tidak relevan gitu. Itu bagaimana menghukumi orang-orang atau pemimpin kecil yang seperti ini? Baik, kita kalau masalah seperti ini bukan hanya yang level pemimpin, ya, level yang paling bawah. Kalau dia memiliki keyakinan hukum Islam sudah tidak relevan dengan zaman, maka ini hukumnya kufur akbar, ya. Siapapun itu. Cuma ini sekali lagi tadi hukum secara umum. Si B, si C-nya perlu diperinci lagi. Dia ditegakkan apa? Al-hujjah. Seperti contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau pernah berdebat dengan tokoh ulama kelompok Jahmiyah. Ya, secara umum Syekhul Islam mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Namun ketika beliau berdialog dengan individu ulama-ulama Jahmiyah, beliau mengatakan, "Lau qultu ma qultum la kafartu." Seandainya aku mengucapkan seperti ucapan kalian, di antaranya Al-Qur'an makhluk, di antaranya Allah tidak di atas arsy. Kalau aku mengucapkan seperti ucapan kalian, aku kafir. Li'anna qaulakum kufrun. Karena ucapan kalian itu kufur besar. Walakinnakum indila takfurun. Namun kalian menurutku tidak kafir. Paham ya? Jadi sekali lagi, secara umum, iya, itu ucapan kufur, itu perbuatan kufur, itu keyakinan kufur. Namun memvonis individu-individunya ada perincian yang sangat panjang. Dan yang paling berhak memvonis si fulan, si B, si C-nya kafir, ulama atau hakim di pengadilan syariat. Bang, bukan kita, bukan ustaz, bukan dai, namun hakim di pengadilan syariat ataupun para ulama. Di antaranya apa? Butuh ditegakkan hujjah, dialog dahulu. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah juga pernah berkata, "La ukafir man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa li adami man yunabbihuhum." Aku tidak mengkafirkan, yaitu individu person, orang yang sujud di kuburan Ahmad Badawi di Mesir sana karena kejahilan mereka, karena ketidakadaan orang yang menegur, memperingatkan mereka. Sekali lagi bedakan mengkafirkan secara umum dengan individu. Secara umum boleh kita mengatakan yang tidak meyakini kewajiban berhukum dengan hukum Allah kafir. Namun si B, si C-nya yang saat ini terletak ucapan itu butuh ditegakkan hujjah. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Pertanyaan kedua boleh saya? Coba yang belakang dulu saja, ya biar adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan nafsu syahwat? Baik. Nafsu syahwat jangan dihilangkan, namun dikendalikan. Seorang
ya suami ternyata punya syahwat dengan siapa? Istrinya. Kalau nafsu syahwatnya dihilangkan, bagaimana punya anak nantinya? Paham ya? Ya, bukan menghilangkan nafsu syahwat, namun ya dalam artian di sini yang sampai melanggar aturan Allah itu yang harus apa kalau meninggalkan semuanya bisa. Ya, namanya ya laki-laki punya syahwat kepada lawan jenisnya. Ya, kalau dihilangkan 100%, ya kasihan siapa? Istrinya. Paham? Namun intinya harus dikendalikan dengan taqwallah, dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang kita perbuat ada pertanggungjawaban di hari kiamat dan ada ya siksa kalau kita bermaksiat melampiaskan nafsu syahwat ya pada hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kita berteman dengan teman yang baik untuk kita bisa terhindar dari dosa dan maksiat tersebut, dan kita juga banyak berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah, petunjuk dan seterusnya. Wallahu taala. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita mengetahui kelompok atau orang Khawarij di tengah-tengah umat Islam secara umum di Indonesia? Apakah mereka menamakan diri Khawarij atau dengan yang lain? Agar kami bisa berhati-hati semisal mendengarkan radio, TV, dan YouTube atau akun sosial media lainnya. Semoga kita selamat dari kemana-mana. Amin. Baik. Kiatnya ada dua secara ringkas. Yang pertama, kita tanya kepada ahli dzikri yang berkompeten dalam masa ini, siapa saja dari tokoh-tokoh Khawarij atau ustadz-ustadz yang berpahaman Khawarij ya di negeri kita misalnya, ya apa saja misalnya contoh buku-buku mereka. Ini tanya kepada ahlu dzikir. Ya, yang kedua kita belajar sendiri, ya dalam arti belajar di sini kepada ustadz yang berkompeten tentang akidah salaf. Dan pelajaran akidah salaf pasti ada bantahan kepada Khawarij. Hampir rata-rata sudah kitab akidah itu bukan sekedar memondasi kita paham akidah yang sahihah, namun sekaligus di situ ada bantahan kepada yang menyelisih akidah sahihah di antara kelompok Khawarij. Ya, hampir rata-rata kitab akidah pasti ada pembahasan tentang bantahan kepada kelompok Al-Khawarij. Ya, kita belajar akidah salaf tersebut kepada ustadz yang mumpuni. Kemudian juga apa? Kita juga rajin membaca buku-buku para ulama salaf tentang akidah salaf, atau mungkin juga tentang ciri-ciri Khawarij yang ditulis oleh para ulama. Ya, maka dengan itu insya Allah ya kalau kita betul-betul ikhlas dalam thalabul ilmi, sebagaimana tadi Aisyah radhiyallahu anha ada alarmnya. Kalau ada statement, ada kata-kata yang memang itu berbau Khawarij, langsung kita apa? Ya, bisa menangkapnya, langsung kita bisa memahaminya. Kalau ada ustadz misalnya ceramah dan sebagainya, mulai tadi yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, murtad, nah sudah mulai sudah. Ya, paham tuh? Itu ada dua kiatnya. Ya, langsung tanya kepada ahli dzikri atau kita apa? Pelajari dulu akidah salaf, dan insya Allah kalau kita sudah betul-betul paham dan apalagi sudah mendalaminya juga, insya Allah itu akan bisa mudah mendeteksi siapa ya orang-orang yang berpemahaman kelompok Al-Khawarij tersebut. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Cukup ya? Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.